di Femela Ask the Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya nih, Femela Ask the Expert selalu memiliki topik yang sangat menarik. Pastinya kita akan membahas mengenai kesehatan perempuan. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan ahlinya nih, Dr. Probo Mangastomo SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Halo dok, apa kabar? Kabar baik, Mbak Kiki. Oke, boleh disapa-sapa dulu sahabat Femelanya? Halo sahabat Femela, perkenalkan saya Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari IMC Hospital Pekayon. Baik dok, jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Femela Ask the Expert nih dok. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Kiki. Nah, seperti sebelum-sebelumnya nih, kalau di Femela Ask the Expert ini kita memiliki 10 pertanyaan terpilih dari sahabat Femela. Untuk episode kali ini, segmen kali ini, ya ini mengenai lahiran normal versus operasi sesar. Sebelum saya membacakan ke 10 pertanyaannya yang sudah terpilih nih dok, saya mau tanya, lahiran normal dan sesar tuh sebenarnya fine-fine aja kan ya dok ya, keduanya? Keduanya itu fine-fine saja sebenarnya. Tidak ada sesuatu hal yang satu diantaranya lebih mengungguli satunya. Semua itu punya indikasi sendiri-sendiri, punya nilai positif minus sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang yang ini lebih baik, yang ini lebih baik. Semua itu tergantung kondisi dari pasien yang membutuhkannya saat itu. Oke, baik dok. Langsung aja kita bacain 10 pertanyaan ini ya dok. Nah, pertanyaan yang pertama nih datang dari Aulans. Halo dok, izin bertanya. Saya riwayat melahirkan 2 kali secara normal. Dan 2 kali pula saya mengalami keluhan pada kulit. Lahiran pertama saya mengalami alergi parah yang menyebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh. Hilang setelah 2 tahun. Lahiran kedua ini baru 3 bulan saya mengalami kulit yang sangat kering dan bersisik. Walaupun sudah saya coba pakai pelembab atau oil, tetap nggak bisa mengembalikan tampilan kulit saya seperti dulu lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah merupakan alergi yang bisa muncul pada kasus melahirkan normal atau ada efek samping dari benang jahit pada robekan lahir? Saya tidak pernah ada riwayat alergi apapun, dan apakah benar jika melahirkan secara normal memang lebih rentan untuk ada masalah atau efek sampingnya dibandingkan melahirkan secara sesar? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak yang tentang efek sampingnya kali ya dok ya, maksudnya dampaknya dari lahiran normal dan sesar seperti apa? Gimana ini dok kalau dari pertanyaan awalan? Satu sisi saya mau meluruskan dulu ya. Tadi kan sempat menanyakan apakah ini efek samping dari proses persalinannya. Jadi begini, pada kondisi hamil, ibu hamil itu mengalami perubahan yang signifikan, baik itu perubahan anatomi seperti otot-otot panggul, terus ligamen-ligamen, kemudian perubahan secara hormonal itu pasti ya, dan itu kadang berimbas pada salah satunya kondisi kulit. Ada yang menjadi lebih kering, terus otomatis ya dengan disertai dengan ada penurunan imun, keluhan-keluhan yang tadi dialami itu mungkin sekali terjadi. Ada banyak kelainan-kelainan kulit pada kehamilan yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali. Tapi kalau kita ambil secara garis besarnya, rata-rata itu permasalahannya memang berasal dari perubahan hormonal yang notabene akan mengakibatkan perubahan sifat epitelisasi dari kulitnya. Ada yang tadi disebutkan, ada yang lebih kering jadinya ya, dan adanya perubahan daya tahan tubuh, sehingga faktor-faktor dari luar ya entah pun itu virus, bakteri, atau bahkan hanya faktor lingkungan sekitar aja, itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita ngomong masalah alergi, yang seperti ini kita tidak bisa mengkondisikan ke alergi, karena alergi itu dia hamil, tidak hamil, tetap akan terjadi. Ya, sedangkan ini kan dia pada kehamilan saja. Ya, mungkin sekali memang karena proses dari kehamilannya. Bagaimana untuk pengobatannya? Memang yang seperti ini memang harus dikonsultasikan sama dokter ya, konsultasi sama dokter, dan memang kalau memang ada hubungannya sama hormonal terus dengan gangguan imunitas tadi,
biasanya hanya sekedar pelembab itu tidak banyak menyelesaikan masalah. Karena core masalahnya itu kadang kita butuhkan sampai steroid ringan. Jadi saran saya untuk yang case seperti ini kan udah agak ekstrim ya, itu sebaiknya dikonsulkan ke dokter kulit ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, kemudian untuk masalah benang tadi, benang yang digunakan untuk entah itu proses persalinan, untuk operasi, jadi apa yang dipakai untuk menjahit itu pasti sudah dilewati uji klinis, jadi tidak ada bahan alergen di situ, jadi itu tidak mungkin menimbulkan reaksi alergi. Gitu. Ya. Jadi perlu diperiksakan lebih lanjut ke Betul. dokter spesialis kulit itu ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih dok, dari Upi_Esa. Bisakah kita lahiran secara normal jika sudah melakukan lebih dari 1 kali operasi sesar? Dan apakah ada batasan jumlah untuk melakukan operasi sesar dok? Untuk VBAC, vaginal birth after cesarean istilahnya, ya lahiran normal setelah operasi sesar, salah satu poin yang harus bisa dipenuhi jumlah operasi sesar sebelumnya. Ya, dan itu memang hanya bisa dilakukan pada 1 kali bekas sesar. Jadi kalau sudah bekas sesar 2, 3 kali, sangat tidak dianjurkan. Untuk kelahiran? Untuk kelahiran normal. Karena itu sudah melewati proses penelitian RCT, Randomized Control Trial, dari sekian ribu sampel dengan perlakuan langsung di atas lahiran normal di atas bekas sesar di atas 1 kali itu resiko untuk terbuka spontan luka sesarnya itu tinggi, di atas 50%. Jadi memang dari situ kita ngambil policy tidak mungkin untuk kita melakukan lahiran normal dengan bekas sesar lebih dari 1 kali. Itu. Tapi kalau misalnya baru sesar 1 kali terus dia mau normal, masih ada kemungkinan. Ya, tapi memang poin yang dilihat itu bukan hanya jumlah bekas sesarnya, tapi ada juga USG untuk lihat besar berat bayi, terus posisi bayi bagaimana. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan dinilai. Tapi kalau kita hanya melihat dari jumlah bekas sesarnya, itu memang hanya terbatas pada bekas sesar 1 kali saja. Ya. Terus tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, berapa kali boleh lahiran sesar ya? Sebenarnya tidak ada cut off point atau jumlah tertentu yang hanya boleh sekian, biasanya nggak boleh hamil lagi. Karena gimana pun hamil itu kan hak asasi ya. Cuma memang perlu kita ketahui, setiap kali kita habis melakukan sesar, untuk kehamilan berikutnya itu resiko itu akan naik 10 kali lipatnya. Ya, kita harus siap sama seperti itu. Walaupun baru operasi sesar yang pertama gitu. Ya. Dari yang pertama kedua pun Betul, seperti itu. betul. Jadi dia akan pasti udah masuk ke high risk pregnancy itu selanjutnya. Dan nanti kalau dia sesar lagi itu akan naik lagi. Jadi kalau kita mau ngomong apakah saya boleh, tentunya boleh. Jawaban pertamanya pasti boleh. Tapi kita harus mempertimbangkan juga kondisi-kondisinya tertentu. Jadi ya kadang itu kalau memang misalnya itu pasien sama dokternya sudah dari anak pertama sampai anak sekian lahiran sama dokter terus, biasanya dia akan lebih mengenal kondisi rahimnya, nanti bisa sambil operasi dibicarakan ini sepertinya seperti ini nah seperti itu. Jadi itu tiap orang fleksibel sih. Tapi kalau mau ngambil contoh kasus, pasien saya ada yang sampai 4 kali sesar ya. Terakhir ada yang sampai 5 kali, tapi di atas itu belum ada sih memang. Iya, betul. Oke. Tadi kalau yang dokter sebutkan ada resiko yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu dampaknya seperti apa dok? Dampaknya itu bisa terhadap ibu maupun bayi. Ya, terutama memang dampak yang kita lihat ini bagaimana suasana atau kondisi rahim ketika proses kehamilan itu berlanjut. Dan itu juga pasti akan menjadi pertimbangan kita untuk proses persalinan berikutnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Lina Freya.
Apakah benar sakit punggung atau pinggang akibat efek bius tidak bisa hilang atau sering kambuh, Dok? Oke, ini pertanyaan lumayan sering sih ditanyakan seperti Oh gitu itu ya, Dok. Karena memang yang banyak yang terjadi seperti itu atau gimana? Keluhan punggung itu banyak. Oke. Keluhan punggung itu banyak. Nah, cuma masalahnya keluhan ini apakah benar dari proses biusnya, kan itu jadi pertanyaan. Jadi kita harus ketahui juga ketika hamil itu posisi tubuh ibu kan tidak posisi normal ya. Jadi punggung ini menjadi penyangga. 9 bulan dia seperti ini. Itu pasti akan berpengaruh setelah lahirannya. Kemudian kalau obat bius sendiri itu tidak akan mempengaruhi ke rasa nyeri pada punggung. Mungkin oke pas penyuntikan ya karena memasukkan jarum. Tapi itu tidak ada efeknya sebenarnya. Jadi keluhan-keluhan nyeri punggung itu kita harus melihat apakah itu adalah memang ada faktor penyebab sebelumnya seperti mungkin jepitan saraf atau memang ada kelainan bentuk tulang punggung sehingga penyangga dia selama hamil itu memang sedikit ada perubahan. Ya, tapi yang pasti kalau dari obat biusnya sendiri itu tidak akan berakibat seperti itu. Jadi itu kita bisa bilang ya itu mispersepsi sebenarnya sih ya. Selanjutnya nih, pertanyaan yang keempat dari Diah_NSR. Apakah benar kalau kita sudah terindikasi plasenta previa sudah pasti akan melahirkan dengan metode sesar? Apakah ada kemungkinan bisa melahirkan normal? Dan apa resiko yang timbul apabila kita memiliki kondisi kehamilan dengan plasenta previa, Dok? Kita lihat dari terminologinya dulu nih, kita bahas. Previa itu dari terminologi bahasanya sendiri, pre itu sebelum, via itu jalan lahir. Ya, jadi plasenta previa itu plasenta yang sebelum ke jalan lahir itu dia sudah menutupi. Ya, jadi pertanyaannya apakah mungkin? Tidak mungkin jawabannya. Ya, karena memang jalan lahir untuk bayi itu bisa turun masuk ke dalam panggul ibu itu sudah terhalangi sama ari-arinya, sama plasentanya. Dan kenapa tidak mungkin? Karena kalau diteruskan proses itu, yang lahir pertama itu bukan bayi tapi plasentanya. Ya, dan di bawah plasenta itu pembuluh darah besar-besar, pembuluh darah utama untuk support kebutuhan bayi, dan itu akan terjadi perdarahan hebat. Dan perdarahannya itu bukan perdarahan kayak misalnya luka tergores terus tidak, karena itu kan arteri. Jadi kayak kita ngebuka keran itu darahnya emang deras sekali. Akan sederas itu. Betul. Jadi itu tidak perlu hitungan jam, menit, tapi dalam waktu detik saja itu sudah bisa merubah hemodinamik ibu. Jadi memang beresiko sekali dan bisa kita bilang tidak mungkin untuk mereka lahiran normal. Akibatnya apa untuk kehamilan ini? Ya memang kehamilan dengan plasenta previa itu butuh pengawasan yang lebih intens ya, karena resiko-resiko perdarahan berulang itu akan mungkin banget terjadi sering. Jadi, walaupun dia melakukan secara sesar. Belum sampai lahirannya juga. Belum sampai lahirannya belum juga. sampai lahiran juga. Hamil itu. Betul. Saat Jadi masa trimester kehamilan, kedua itu sudah mulai ada keluhan, misalnya flek-flek, tiba-tiba darah ngalir sendiri. Ya intinya selama itu kehamilan perdarahannya tidak sampai mengganggu hemodinamik, kita akan berusaha kehamilan itu mencapai umur yang seacar mungkin. Yang istilah itu bayi itu cukup kita usahakan mendekati bulannya. Ya tentunya dengan melihat kondisi ibu juga. Tapi kalau misalnya tiba-tiba itu mengganggu kestabilan hemodinamik ibu sampai membahayakan nyawa ibu, ya pilihan untuk terminasi lebih awal itu menjadi besar. Jadi ya akibatnya apa? Memang karena risiko tinggi buat ibu, bahkan buat bayi sendiri kemungkinan lahiran prematur jadi besar. Seperti itu, ya. Karena untuk menyelamatkan keduanya gitu ya, Dok ya? Gimana? Untuk menyelamatkan kondisi ibu Betul. dan bayinya juga ya? Keduanya, benar. Oke. Nah, plasenta previa ini itu bisa diketahui itu sejak kapan ya? Diagnostik dasar untuk menegakkannya itu dengan USG. Kemudian USG untuk melihat plasenta ini sudah mulai bisa kita nilai
semenjak bulan kelima, jadi masuk trimester kedua. Di situ kita akan mulai melihat di mana letaknya, terus bagaimana sifat pelekatan ari-ari terhadap dinding rahim ibu itu juga kita bisa nilai. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Dok ya. Ya. Dari Kiki Hasanah, benarkah untuk kelahiran normal katanya vagina akan tidak rapat lagi dibandingkan jika lahiran sesar atau hanya mitos, Dok, katanya? Karena keluarga menganjurkan untuk sesar saja, jangan normal karena alasan yang sudah disebutkan tadi. Nah, juga mohon penjelasannya tentang husband stitch. Istri sayang suami ya. Ya jadi Sangat ini ya, perhatian ya. sekali ya. Emang istilah husband stitch itu mulai naik di waktu-waktu ini ya. Jadi itu istilahnya itu husband stitch, husband knot. Jadi intinya itu adalah jahitan tambahan pada daerah perineum. Perineum itu daerah dari vagina ke anus, karena di sana ada daerah otot yaitu daerah perineum. Ketika lahiran normal itu akan jadi peregangan di situ. Bahkan kadang untuk ngebantu supaya jalan lahir bayi lebih gampang, terus mencegah supaya robekan daerah perineum itu tidak meluas kemana-mana, kadang dibantu untuk diarahkan dengan digunting sedikit, jadi lebih terarah robekannya. Nah, husband stitch itu ketika kita menjahit daerah perineum itu ditambahkan satu jahitan lagi dengan alasan ya katanya biar rapet, biar balik kayak 17 tahun mungkin ya. Tapi itu sebenarnya tidak perlu, dan itu bukan tindakan legal dari medis sebenarnya, karena penjahitan seperlu kondisinya saja itu sudah akan mengembalikan kondisi vagina dan perineum ke asal mulanya sesuai dengan aproksimasinya. Kemudian kalau masalah elastisitas vagina ya kita tidak bisa mungkiri proses persalinan itu pasti akan merubah ya, walaupun tidak se ekstrim itu, nggak yang langsung istilahnya kayak jadi jalan tol kan nggak mungkin juga ya. Dan hal-hal seperti itu bisa diperbaiki. Jadi yang sifatnya itu reversible. Kita pernah dengar seperti senam Kegel, hal seperti itu sangat membantu sekali sebenarnya. Ya, dan kita juga perlu ingat untuk para suami nih, terutama ya, kenikmatan seksual itu tidak hanya terbatas pada ukuran vagina, tapi lebih dari itu semua. Jadi mungkin kita jangan terlalu stigma pada itu ya, tapi banyak hal di luar itu. Tapi intinya kalau untuk husband stitch itu tidak dianjurkan, dan lahiran itu sebaiknya ngikuti indikasi dari obstetri maupun bayinya. Jadi tidak mempertimbangkan hal yang tidak perlu seperti itu. Oke, yang terpenting adalah kondisi bayinya, ibunya itu sehat, betul, gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang keenam nih dari bimbel.witty. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya juga nih, Dok, termasuk saya. Apakah benar jika calon ibu yang matanya minus tidak boleh lahiran normal dan harus sesar? Kalau iya, kenapa, Dok? Iya, ini hal yang banyak beredar ya di masyarakat kita ya. Mata segini minus, sesar aja. Jadi mungkin kita perlu luruskan. Sebenarnya ukuran minus itu tidaklah menjadi indikasi untuk proses persalinannya jenis apa. Jadi tidak ada cut off point minus sekian, minus 3, minus 5 harus sesar, itu tidak ada. Cuma memang ketika sudah masuk ke minus 6, ada yang bilang minus 7 ya, itu kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya ablasi retina. Jadi bukan karena ukuran minusnya, jadi karena ada degenerasi di daerah retina, takutnya retinanya tipis, kita harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan ablasio retina. Jadi boleh tidaknya dia mengejan itu tergantung dari hasil pemeriksaan retinanya. Jadi harusnya sebaiknya memang diperiksakan sama dokter mata dulu,
Kalau memang ada ancaman untuk ablasi retina, ya mungkin tidak disarankan buat sesarnya. Tapi kembali lagi, ini bukan masalah minusnya sebenarnya. Dan itu Kondisi pun retinanya sebenarnya, ya, dan itu pun sebenarnya bisa terjadi pada siapapun, bahkan yang nggak pakai kacamata sekalipun. Cuma memang rata-rata kalau minusnya sudah tinggi, kita takutnya ada masalah di retina, jadi kita periksakan dulu. Oke. Untuk masalah persalinan tetap kembali sesuai indikasi obstetrisnya. Jadi tadi apa dok sebutannya? Ablasio retina. Ablasi retina Ya. itu yang kalau misalnya jadi pembuluh apa jadi merah gitu ya dok ya? Retinanya bukan. Jadi Bukan. retinanya itu di belakang tuh jadi tipis. Oke. Jadi takutnya gampang Pembuluh robek karena kan darah. kadang orang kalau lahiran tuh ada yang ngejen tuh sambil merem gini ya. Nah, itu kan akan meningkatkan aliran darah ke mata ya. Nah, hal-hal seperti itu kan kadang tanpa niat dilakukan ya, nggak sengaja, spontan aja. Nah, itu yang perlu kita lihat sebenarnya sih. Jadi bukan ukuran minusnya, tapi lebih ke situnya. Oke, nah terjawabkan sahabat Vimela yang selama ini bertanya-tanya Betul. apakah yang minusnya sekian nggak boleh lahiran secara normal gitu. Ternyata harus diperiksakan dulu nih kondisi retina sahabat Vimela seperti apa nih. Oke, selanjutnya dari Yulia Yasmin. Untuk bekas luka trauma sesar, apakah bisa dihilangkan dengan skincare drugstore atau harus dengan tindakan dokter? Untuk bekas luka operasi itu pada dasarnya mengikuti sifat asli dari kulitnya masing-masing penderita. Dan untuk orang Indonesia kemungkinan keloid itu memang lebih tinggi untuk orang Asia ya dibandingkan orang-orang seperti kulitnya orang Korea atau Jepang seperti itu. Memang kita punya tendensi untuk keloid itu lebih banyak, tapi tidak semua juga. Terus bekas sesar itu sayatannya itu kan kebanyakan Vanensil itu dari yang menyamping ini ya, itu tuh ngikuti arah lipatan kulit sehingga resiko untuk timbul keloid itu sebenarnya jauh lebih berkurang. Tapi selain itu memang juga kembali kita ngelihat jenis kulitnya. Memang ada yang ekstrim sampai timbul keloid membengkak warna hitam, ya memang selain secara estetika kurang enak dilihat, kadang keluarnya juga sakit, memang sakit, gatal. Ya, keloid-keloid yang seperti itu memang ada pengobatan khusus yang bisa diberikan seperti penyuntikan steroid ya untuk mengurangi reaksi-reaksi inflamasinya. Tapi kalau untuk sampai benar-benar menghilangkan, benar-benar mulus kayak nggak kelihatan itu akan sulit sekali. Ya apalagi hanya mengandalkan salep, tidak sebanyak tidak segitu signifikannya hasilnya sebenarnya. Ya ada juga yang menyarankan mungkin bisa ke dokter bedah plastik untuk pergi seperti itu, ya itu mungkin saja, tapi tentunya itu kan akan sifatnya invasi ya, karena akan memperbaiki dibikin luka baru terus dijahit lagi kembali. Ya selama keloid itu hanya sebatas bekas, tidak sampai menimbulkan rasa yang mengganggu kayak tadi ya, gatal, sakit ya, atau secara estetika benar-benar tidak enak untuk dilihat, misalnya tidak perlu diapa-apain. Ya, tapi kalaupun mau butuh ada tindakan, kita lihat dulu juga keloidnya yang seperti apa nih. Apa perlu intervensi yang jauh? Jadi tergantung impact yang dirasakan pasien sebenarnya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Asri Widianti 2212. Mitos atau fakta, bayi yang dilahirkan secara sesar akan lebih rentan sakit dan tingginya resiko terkena alergi? Tidak ada penelitian yang menyatakan bayi-bayi dengan lahiran normal ataupun bayi-bayi dengan lahiran sesar itu akan lebih baik dibandingin satu sama lainnya. Proses itu semua itu tergantung dari kondisi obstetrinya. Kembali lagi seperti yang tadi, apa yang dibutuhkan. Ya kalau memang misalnya saat di kandungan kemudian proses persalinannya itu membahayakan untuk bayi jika diteruskan, ya kita akan cut, kita nggak akan kita teruskan. Berarti kita jatuhnya ke sesar untuk jadi pertimbangan. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa, ya kita akan berusaha tetap lahiran normal. Nah, masalah bayi menjadi alergi, terus setelah lahiran dia bagaimana, itu tergantung tumbuh kembang bayi ketika dia di luar. Jadi
bukan ke proses persalinannya, tapi bagaimana perawatan selanjutnya. Jadi itu mitos berarti ya. Pertanyaan yang 9 dari Latzi ke 0207. Jika seorang ibu mempunyai riwayat kista, apakah saat melahirkan secara sesar kista tersebut juga ikut dikeluarkan, dok? Tumor-tumor ginekologi seperti ini kita harus ngeliat dulu ya sifatnya ya. Apakah itu benar suatu tumor ginekologi yang mungkin akan ada kecenderungan untuk semakin berkembang setelahnya, atau itu hanya hal yang normal saja? Karena orang hamil ini aktivitas hormonnya kan pasti meningkat memang ya. Ada yang kita sebut dengan kista lutein persistent, itu biasanya timbul pada trimester awal di mana ari-ari belum terbentuk, sehingga untuk memperkuat kondisi kehamilan itu aktivitas progesteron dari ovarium itu meningkat karena membentuk kista. Ya rata-rata sih gedenya mungkin hanya 4-5 cm, tapi kadang ada yang sampai di atas 8 cm. Kalau itu bertahan, dia persisten sampai lahiran dan ternyata mungkin harus dilakukan sesar sehingga terlihat saat dilakukan operasi. Kalau itu tidak ada kecenderungan untuk menjadi neoplasma, tidak perlu. Karena nanti dia akan remisi sendiri, akan ngempes sendiri. Tapi kalau kista itu memang misalnya contohnya memang kista coklat atau kista yang cenderung memang ke penyakit ya, semua kista angkat. Tidak seperti itu. Kita ngelihat dulu ini kecenderungan kistanya ke arah mana. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang mutlak harus dibersihkan saat itu juga. Pertanyaan yang terakhir nih, dok. Dari HD_Ira Sofia. Mitos atau fakta operasi sesar membuat air susu ibu susah keluar dan produksi ASI-nya tidak sebanyak lahiran normal, dok? Enggak ya, tidak. Proses ASI itu, pembentukan itu tuh terjadi bukan setelah persalinan selesai, tapi dari awal kehamilan. Dan itu ya tentu banyak faktor di situ yang untuk pembentukan ASI-nya. Jadi tidak serta-merta ditentukan karena proses persalinannya. Jadi proses persalinan tidak mempengaruhi jumlah ASI ataupun kualitas dari ASI-nya. Ternyata jawabannya mitos nih, tidak ada pembahasan medisnya gitu ya, dok ya. Betul. Kalau lahiran sesar itu akan mempengaruhi ASI lebih sedikit. ASI lebih sedikit, ternyata tidak benar, sahabat Femela. Wow, ternyata sudah 10 pertanyaan nih, dok, yang kita bacakan, yang kita bahas dari tadi nih mengenai lahiran normal versus operasi sesar, membedah mitos dan faktanya. Walaupun kita topiknya tentang lahiran normal dan sesar gitu, ternyata banyak pertanyaan yang di luar konteks itu ya, dok ya. Banyak yang penasaran seputar itu. Nah, baik dok, sebelum kita mengakhiri nih, dari pembahasan tadi, dari mitos, fakta, atau yang lainnya seputar lahiran normal versus operasi sesar, apa yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Femela? Untuk sahabat Femela, mungkin saya bisa kasih saran untuk setiap proses kehamilan maupun persalinan itu didiskusikan secara terbuka, kemudian dipertimbangkan positif negatifnya. Kita tidak bisa semua itu kita generalisasikan, kemudian kita ambil kesimpulan, oh saya harus begini, karena setiap kehamilan itu unik, setiap ibu hamil itu unik dan punya permasalahannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah ragu untuk mendiskusikan kehamilan maupun proses persalinannya ke dokter-dokter kandungan sahabat Femela semua. Mungkin itu Mbak Gigi. Oke, baik. Itu tadi sahabat Femela pesan-pesan dari Dr. Probo. Dan kita juga sudah membahas sedemikian rupa, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Femela nih. Saya mengucapkan terima kasih, dok. Terima kasih Mbak Kiki. Sudah meluangkan waktunya hadir di Femela ASI Expert. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Amin. Untuk sahabat Femela. Mitos atau faktanya terjawab sudah ya sahabat Femela. Oke, sahabat Femela. Sampai di sini dulu nih Femela ASI Expert kali ini bersama Dr. Probo Mangastomo SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Pekayon.
Sampai jumpa lagi di Femela Asli Expert selanjutnya, dan Gigi pamit undur diri. Bye-bye.